Siap-siap merinding guys. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang ngawasin pas lagi sendirian di kamar? Atau tiba-tiba dengar suara aneh padahal nggak ada siapa-siapa? Nah, cerita kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian berdiri. Kita bakal ngebahas misteri kamar nomor 7 dan sosok wanita berkebaya merah yang menghantui tempat itu. Penasaran? Yuk, simak cerita selengkapnya. Hai guys, balik lagi sama aku. Kali ini kita bakal menyelami cerita horor yang benar-benar bikin merinding. Cerita ini berpusat di sebuah kamar hotel, kamar nomor 7. Kabarnya kamar ini menyimpan sebuah rahasia kelam, sebuah tragedi yang melibatkan seorang wanita berkebaya merah. Konon, wanita ini adalah seorang tamu hotel yang meninggal secara tragis di kamar tersebut. Ada yang bilang dia bunuh diri karena patah hati, ada juga yang bilang dia dibunuh. Tapi yang pasti, arwahnya gentayangan dan sering menampakkan diri kepada para tamu yang menginap di kamar 7. Banyak cerita yang beredar tentang penampakan wanita berkebaya merah ini. Ada yang melihatnya berdiri di pojok kamar, menatap dengan tatapan kosong. Ada juga yang mendengar suara tangisannya di tengah malam. Bahkan ada beberapa tamu yang mengaku merasakan sentuhan dingin di tubuh mereka saat tidur di kamar tersebut. Tapi yang paling mengerikan adalah cerita tentang seorang tamu yang melihat wanita berkebaya merah itu duduk di tepi ranjang, tersenyum sinis ke arahnya. Sejak saat itu, tamu tersebut trauma dan tidak berani lagi menginap di hotel tersebut. Beberapa orang mencoba mencari tahu kebenaran di balik misteri kamar 7 ini. Mereka melakukan investigasi, mewawancarai mantan karyawan hotel, dan bahkan mencoba berkomunikasi dengan arwah wanita berkebaya merah tersebut. Namun hasilnya nihil. Misteri kamar 7 tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Apakah kalian berani menginap di kamar 7 dan membuktikan sendiri kebenaran cerita horor ini? Kisah ini semakin menyeramkan dengan berbagai kejadian aneh yang terjadi di sekitar kamar 7. Lampu yang tiba-tiba mati, pintu yang terbuka sendiri, dan suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan, ada beberapa karyawan hotel yang mengaku melihat bayangan wanita berkebaya merah itu berkeliaran di lorong hotel. Mereka mengatakan bahwa bayangan itu selalu menghilang begitu mereka mendekat. Beberapa paranormal juga mencoba menelusuri energi yang ada di kamar 7. Mereka merasakan energi negatif yang sangat kuat yang diyakini berasal dari arwah wanita berkebaya merah tersebut. Mereka mengatakan bahwa arwah itu masih terikat dengan kamar tersebut dan tidak bisa tenang karena masih ada urusan yang belum selesai di dunia ini. Ada yang bilang bahwa wanita itu ingin membalas dendam atas kematiannya, ada juga yang bilang dia hanya ingin mencari kedamaian. Namun apapun alasannya, kehadiran arwah wanita berkebaya merah itu telah membuat kamar 7 menjadi tempat yang angker dan menakutkan. Banyak tamu hotel yang meminta untuk tidak ditempatkan di kamar tersebut. Bahkan ada beberapa tamu yang langsung check out begitu mengetahui bahwa mereka ditempatkan di kamar 7. Pihak hotel sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk menenangkan arwah wanita berkebaya merah tersebut dengan melakukan ritual dan doa. Namun, usaha mereka belum berhasil. Arwah itu masih tetap gentayangan dan menghantui para tamu hotel. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang cerita kamar 7 dan wanita berkebaya merah ini? Merinding nggak? Aku sendiri sih beneran merinding pas nyeritain ini ke kalian. Tapi, yang pasti cerita ini adalah salah satu contoh dari banyaknya misteri dan cerita horor yang ada di sekitar kita. Kita mungkin nggak bisa menjelaskan semuanya secara logika, tapi yang pasti ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa kita pahami. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor di hotel atau tempat lain, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan buat kalian yang berani, cobain deh nginep di kamar 7. Tapi jangan salahin aku ya kalau kalian gak bisa tidur nyenyak. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang gak bisa kita lihat. Bye-bye.